Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insan BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi kisah para sahabat pada zaman Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya sepulang dari peperangan, yaitu perang Tabuk. Beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta rombongan para sahabatnya di tengah perjalanan pulang menemui seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Namun sahabat tersebut dijumpai Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan bermandikan peluh dan tangannya berwarna kemerahan yang disertai dengan melepuh. Melihat hal itu, Rasulullah Muhammad SAW menghampiri sahabat itu dan menanyakan apakah yang dilakukan sahabat tersebut di tempat itu. Wahai sahabatku, apakah yang kamu kerjakan di sini sehingga dirimu bermandikan peluh dan tanganmu dalam keadaan melepuh? Mendengar pertanyaan dari Rasulullah tersebut, sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, pada saat ini saya sedang bekerja, yaitu membelah batu, di mana itu adalah profesi saya, pekerjaan saya ya Rasulullah. Setelah saya bekerja dan membelah batu, hasil dari penjualan batu tersebut saya pergunakan untuk memberi nafkah istri dan anak-anak saya." Mendengar jawaban dari sahabat tersebut, Rasulullah SAW seketika itu bergegas mengambil tangan atau menyapa sahabat tersebut dengan mencium tangan sahabat tersebut yang dalam keadaan kemerahan dan melepuh. Beliau sambil bersabda, "Tangan-tangan yang seperti inilah kelak di akhirat yang tidak akan disentuh sama sekali oleh panasnya api neraka." Insan BSI yang dirahmati Allah, dari penggalan kisah yang saya sampaikan di atas dapat diambil hikmah betapa Islam menghargai pekerjaan, betapa Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengapresiasi kerja keras kita sebagai manusia. Insan BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bekerja kita harus senantiasa meniatkan pekerjaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada prinsipnya pekerjaan kita adalah ibadah kita. Insan BSI yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidakkah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam kita bekerja, hendaklah kita meniatkan untuk beribadah sehingga pekerjaan kita nantinya akan bernilai akhirat. Insan BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar pekerjaan kita yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah? Paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kita harus bersungguh-sungguh di dalam bekerja.
kita harus mengerahkan segala daya dan upaya kemampuan kita untuk hasil yang maksimal di dalam pencapaian-pencapaian di pekerjaan kita. Sebagaimana makalah yang sangat populer, yaitu ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah atau beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati di esok hari. Insan BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang kedua yaitu di dalam bekerja kita harus berintegritas dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu selalu menyandarkan pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Hal ini juga dipertegas di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimason wa taruhu bitonan." Andaikan kamu sekalian, kata Rasulullah, bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian semua sebagaimana burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Sahabat insan BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak terutama kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh insan BSI yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjadi insan BSI yang seimbang, dalam pengertian seimbang dalam upaya, usaha, lahir dan fikir, mengerahkan segala kemampuan lahiriah kita untuk kebaikan pekerjaan kita. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seakan-akan kita akan hidup selamanya, yaitu untuk meninggalkan better legacy, mewariskan kebaikan untuk anak turun kita. Yang kedua, marilah kita bersama-sama menjadi insan BSI yang kuat secara batin, yaitu selalu menyandarkan seluruh pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi insan-insan BSI yang seimbang lahiriah dan seimbang secara batiniah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.